الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب صغيرا وكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak Kepala Desa, serta semua elemen masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Bapak anggota DPRD Kabupaten Banggai yang senantiasa mengikuti kegiatan safari Maulid dakwah Maulid Nabi Agung Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia yang luar biasa, sebulan full tanpa ada rasa capeknya, sehingga bisa terlaksananya pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Agung Muhammad SAW yang kami banggakan dan kami cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tahu bahwa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Bahkan kalau seandainya kita untuk menghitungnya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nggih napa nggih Ibu Bapak? Nggih napa nggih? Coba bayangin, seharian kita dikasih nikmat, ingat gak dengan Allah Ta'ala? Ingatnya bagaimana ibu-ibu? Cuman ingat-ingat saja, Bu. Kalau kita ingat, tentunya rasa syukur itu semakin panjang dan semakin besar. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Karena begitu luasnya Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita semua. Bahkan jikalau kita untuk menghitungnya, tidak akan mampu untuk berhitung daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian semua berhitung-hitung atas nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita semua, maka kalian semua tidak akan bisa menghitungnya. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Sampai Kanjeng Nabi bilang dalam sabdanya, afdhalud du'a alhamdulillahi rabbil. Seutama-utama doa, mohon maaf, kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Yang panjang, Bu. Ibu-ibu marga Kencana seneng yang panjang sama yang pendek, Bu? Yang panjang. Ibu marga Kencana sini seneng yang besar apa yang kecil? Yang besar, Pak. Yang pendek kecil lari. Karena begitu panjang dan besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah di dalam firman-Nya mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai untuk bersyukur. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ngaku semua, jujur semua orang sini. Syukur itu bisa dikategorikan berterima kasih, nerima kasih.
Yang bisa praktek kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu, Pak? Yang bisa praktek terima kasih siapa kira-kira, Bapak? Bapak. Terima gaji kasihkan ibu semua. Ibunya bingung. Biasanya bukan sekian, nggak sekian. Oh sekarang berkurang. Bapaknya mandi, celananya dirogoh, Bu. Kalau kita pandai bersyukur, berterima kasih, insya Allah badan kita akan sehat. Amin Allahumma. Rezeki kita akan bertambah. Amin Allahumma. Saya doakan yang hadir di sini mudah-mudahan banyak rezekinya, tambah manfaat ilmunya, tambah berkah keluarganya, tambah istri dan suaminya. Pinter ibu-ibu di sini nih. Tak kirain sudah ngantuk, ternyata belum. Yeah. Semua yang Allah berikan kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita apapun itu, Allah tidak melakukannya, Allah tidak mengerjakannya kecuali memerintahkan untuk bersolawat kepada baginda Rasul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintahnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jikalau kita ingin sholatnya sah, maka bersolawatlah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen doanya terkabulkan, maka apa tadi? Bersolawatlah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen masuk surganya Allah, dapat nikmat, perbanyaklah membaca solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah pun bersolawat, malaikat pun ikut bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kapan itu waktunya, Kak Kiai? Setiap saat Allah selalu memuji, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira warga Kencana sini senang dengan solawat nggak kira-kira? Cinta pada Nabi Agung Muhammad SAW enggak kira-kira? Kalau suka seneng tunjuk jarinya. Saya coba hitung kira-kira warga yang hadir di sini seneng enggak dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tunjuk jarinya. Tak absen nanti. Tak lapor ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang enggak mau ngangkat tangannya tak doakan mudah-mudahan tangannya pulang dari pengajian bisa bengkok karena dewi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira warga Kencana sini banyak enggak yang suka dengan kanjeng Nabi? Tunjuk jarinya semua. Yang tinggi, laki-laki mau perempuan, cah kecil, cah tua, semuanya tunjuk jarinya. Yang mau tunjuk jarinya tak doakan mudah-mudahan dapat rezeki yang berlimpah ruah. Amin Allahumma. Lalu tangannya diginiin, Bu, ya. Dadah. Sampai jumpa. Salam jauh. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat kita ini yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada, bahkan besok pun tidak ada. Begini apa enggak? Begini apa enggak? Besok ketika kita dibangkitkan dari yang lahat,
menuju maksudnya Allah Ta'ala, semua orang berbondong-bondong dan tidak pernah melihat yang lain kecuali melihat dirinya sendiri. Lalu apa yang dilakukan? Tangannya laporan kepada Allah Ta'ala, tangannya yang berbicara, mulutnya terkunci semua, tangannya berbicara, dan kedua saksinya adalah kaki kita atas perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Tadi saya bilang angkat tangannya, besok berlaporan sama Allah Ta'ala bahwa saya pernah ikut pengajian di Marga Kencana di lapangan ini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ibu-ibu yang dulu hidupnya sering ngomongin orang mulutnya, karena ibu-ibu penyakitnya di mulut, Pak. Saya tahu sendiri tuh, karena istri saya juga begitu. Istri saya itu karena ketularan orang sini, Pak. Saya yakin itu. Karena apa? Sana itu gudangnya, Pak. Tapi di sini pabriknya. Yang bikin ketularan itu orang sini. Marga Kencana, kalau perempuan penyakitnya di mulut, kalau laki-laki di mata. Bener apa bener? Kelihatannya khusuk-khusuk begini, tapi yang dilihat yang bening-bening, Bu. Betul apa betul? Aku semua bapak-bapak. Ibu-ibunya penyakitnya di mulut, Bu. Dari mulai RT 1 sampai RT 20 hafal semua kejelekan lainnya. Bener apa bener, Bu? Kalau udah kumpul begini ceritanya apa, Ibu? Kalau nggak nyeritain tetangganya nggak marah katanya bilang. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Sampai saya itu umat, Pak, bingung. Saya punya istri itu, mohon maaf, saya bilang satu kalimat, dia jawab 20 kalimat. Tahu nggak alasannya, Pak? Alasannya kalau laki-laki punya ini namanya apa, Bu? Apa ini? Kelinci. Kolam kencing. Kalau perempuan nggak ada kolam kencingnya, Pak. Kalau ngomong losdon. Makanya dari mulai ujung ke ujung hafal dia. Coba kalau nyuwun sewu dipindahkan, daripada cerita sama orang, dirubah coba dengan bersolawat sallallahu ala Muhammad, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Enak nggak kira-kira ibu-ibu? Modalnya hanya mangap saja. Enak kan? Nggak pernah mikir kok bisa ya mulut saya kok bisa mangap, bisa minggu. Otomatis itu saya tuh sampai bingung, Bu. Istri saya kalau udah mangap, Bu, nggak ada habisnya itu. Sampai tak pegang mulutnya itu loh, masih ngoceh terus. Itu istri saya sih, Pak. Kalau mungkin istri jenengan juga sama. Bener gak kira-kira? Bener gak kira-kira? Tangannya nanti diangkat semua ya, Bu. Bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukti kita senang bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah, kalau jenengan mau bersolawat dengan seksama, dengan bahagia, Rasulullah pun akan datang di majelis ini. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kira-kira jenengan semua kalau dihadiri Rasulullah Muhammad SAW senang nggak kira-kira? Senang nggak kira-kira? Apa yang engkau suguhkan, Bu? Apa yang engkau suguhkan, Bapak? Bersolawat saja. Coba bayangin, Pak, Bu. Yang datang Pak Presiden, jenengan bingung. Mau ngasih apa, mau kasih suguhan apa, bingung nggak kira, Pak? Ini presidennya presiden, pemimpinnya pemimpin.
Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Imamul Anbiya wa Imamul Mursalin. Nggih napa nggih? Kanjeng Nabi adalah pemimpinnya para nabi-nabi dan pemimpinnya para rasul-rasul. Nggih napa nggih? Yang menanggung derita kita ketika besok di akhirat nanti, melihat umatnya yang menderita masuk neraka, Kanjeng Nabi sedih menangis, lalu minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya diangkat dari api neraka dan dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih? Senang enggak kira-kira? Senang enggak kira-kira? Nanti kalau jenengan senang angkat tangannya, goyang-goyang. Tergantung ekspresi jenengan, mau kanan, mau kiri, mau jungkir balik silahkan. Oke, sepenting masih menjaga akhlak yang baik, adab etika yang baik. Nggih, napa nggih? Purun mboten kinten-kinten. Mau enggak Bapak Ibu? Mau. Nanti kalau bersolawat bareng-bareng dengan kita nggih. Diiringi grup hadul apa namanya? Hah? Darussalam. Darussalam. Nanti tepukannya yang enak. Seragamnya sudah komplit. Pecisnya juga sudah hitam semua. Sampai kulit pun juga ikut hitam. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah bersolawat, para malaikat ikut bersolawat kepada siapa ibu-ibu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapankah Allah dan malaikat bersolawat? Ketika semua makhluk memuji pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah, saat itulah Allah memuji kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amarga kurang sholawat Nabi ada kodenya. Terus kayak lulak sih gak apa-apa. Ing akhire uripe ora nikmat, gampang kejegur maksiat, akhire dadi tersesat. Sing tak jaluk ning koncoku, jak koncone koncoku. Sing tak jaluk ning koncoku, ndak ada jawaban nih. Koncone koncoku, sing tak jaluk ning koncoku. Ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tentrem hatimu, selamat dunya, selamat akhiratmu. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Amarga kurang ikhlas. Kalau ahli terbangnya mengerti dan paham, pakai gas. Itu aku jangan salah mukul kepala temanmu yang depan. Nanti balas dendam nanti. Amarga kurang ikhlas. Jangan begitu. Wes mandek sik. Ayo padha ya mau malah lali aku. Amarga kurang ikhlas, mula hasilmu ya kurang puas. Nyuwun marang Kang Maha Welas,
akeh sithik sing penting waras. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Rezekinya banyak, uangnya banyak, tapi sakit-sakitan enak nggak Bu? Uangnya sedikit tapi sehat, enak nggak kira-kira? Yo nggak enak, sedikit kok. Uang banyak, badannya sehat. Amin Allahumma amin Allahumma. Amarga kurang cukup. Ngikutin intonasi itu harus didengarkan, pemusik itu harus mendengarkan. Ojo asal pukul. Didengar dulu, oh ini nadanya sekian, intonasinya pelan-pelan. Ikutin dong. Berani dengan kiai kondang kok, datang kondangan. Nanti ya. Tunggu. Ada instruksi. Tak bayar si Janggo. Amarga kurang cukup, mula jodohmu ya ora teka-teka. Jodoh itu susah, Bu. Jodoh itu susah. Laki-laki adalah tulang punggung. Nggih. Lah ibu-ibu apa Bu? Hah? Tulang belalang. So, yeah. Tulang rusuk. Setiap Allah ciptakan A dan B itu saling berpasang-pasangan. Delalah pasangannya meninggal dulu. Ada nggak kira-kira? Berarti kalau jenengan nggak nikah lagi, besok ketemu jodohnya di sana. Kalau nikah lagi, di sana dua-duanya datang semua. Senang nggak kira-kira Bu? Senang. Semakin banyak istrinya, semakin banyak suaminya, semakin kabul hajatnya Pak. Amin. Karena yang mau doakan banyak. Semakin banyak doa, semakin terkabul. Jodoh itu kadang-kadang Bu, ada jodoh di dunia, tetapi tidak jodoh di akhirat. Ada nggak kira-kira Pak? Ada kira-kira Pak? Ada jodoh dunia, juga jodoh di akhirat. Ada nggak kira-kira? Sing tak jaluk ning koncoku. Ayo padha luru jodohmu. Jodoh itu seimbang. Sing ngekek-ngekek ini jelas janda Pak. Baunya lamanya sudah memang terasa banget. Kayak tetangga saya ini. Kalau ngekek mesti di depan ini jelas janda gitu. Aku hafal model kayak begitu sih Pak. Kalau laki-laki mau diam toh, tapi ngempet. Kepengen ketawa, tidak mau ketawa ngempet akhirnya apa? Kepuyuh-puyuh akhirnya. Kapok kapan? Sing tak jaluk ning koncoku. Ayo padha luru jodohmu. Supaya tentrem matimu kanggo jaga hawa nafsu. Kalau sudah punya jodoh itu enak Bu, hawanya dijaga, nafsunya juga dijaga. Orang bilang hawa nafsu jadi satu, padahal enggak. Hawa sendiri, nafsu sendiri, akal sendiri. Maka kalimat di dalam Al-Quran itu ada kalimat bashar, insan. Ada lagi yang namanya nas. Kenapa hawa disendirikan? Karena hawa itu mengajak kita hal-hal yang negatif.
hawane lho, hawane kepengen macam-macam hawane. Kenapa? Itu hal yang mengajak kita untuk berbuat negatif. Ada kalimat nafsu yang mengajak kita untuk berbuat baik. Ada hawa dan nafsu. Akallah yang di tengah-tengah sebagai penyeimbang hawa dan nafsu. Anehnya halayak umum selalu menyalahkan nafsu terus. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nafsu meneh. Wong sing salah wae dhewe nyalahke nafsune, Pak. Iki orang koplak iki. Nggih. Makanya ada kalimat basyar. Basyar itu maknanya apa? Manusia yang kasih Allah dengan hawa. Ada lagi yang namanya anas, manusia yang kasih kesifatan nafsu. Ada lagi yang namanya bashar, insan, yaitu Allah kasih manusia dengan persifatan akal. Akal lah penyeimbang. Coba kalau manusia nggak punya akal. Bu, ibu. Kalau manusia nggak punya akal, punya hawa dan nafsu, tarung terus. Nggih napa nggih? Makanya kerbau, sapi, kambing, ayam itu nggak punya akal. Hawanya pengen tarung terus, Pak. Sampai ketika tarung dengan lawan jenis nggak malu lagi, Bu. Nggih napa nggih? Artinya apa? Alhamdulillah kita masih diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyeimbang. Coba kalau seandainya kita ini orang pinter, Pak. Orang yang alim, tetapi Allah ambil akal kita sehingga kita enggak mampu berpikir. Sama dengan hewan yang Allah ciptakan seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Nggih napa nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang jomblo, Pak. Duda ya jomblo itu. Jadi duda juga jomblo, janda pun jomblo. Yang sini ada jomblo, Pak, Mas. Itu jomblo semua. Jomblo. Romono iki. Aja dan jomblo. Urip sepisan wae kok jomblo. Aja dan jomblo. Urip sepisan wae kok jomblo. Aja kesuwen dadi jomblo. Urip ijen kok plonga. Ora pantes disawang tangga teparo. Iya, ora pantes disawang tangga teparo. Aja kesuwen dadi jomblo. Urip ijen kok plonga. Ora pantes disawang tangga teparo. Karena Kanjeng Nabi itu juga nikah, Bu. Nggih napa nggih? Punya anak, punya cucu, nggih napa nggih? Nikah itu bahasanya rabi. Apa, Bu? Rabi. Yo padha rabi. Wong para nabi wae nyontoni. Nggih napa nggih? Rabi. Yo padha rabi. Wong para wali wae nyontoni.
ngerti Bapak Ibu. Rabi siji dirumati, rabi loro wektu diparo, rabi telu sirahe welu, rabi loro wektu diparo, rabi telu sirahmu, rabi papat ora kerumat. Tangannya diangkat semua. Kita mengharap ke baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan gabian syafaatnya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang mau angkat tangannya mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang nggak mau angkat tangannya tak doakan mudah-mudahan pulang pengajian tangannya terus. Yo, itu ditabuh le. Amr, yo, jangan mi sini. Tabuh. Kami jawab apa Bu? Sholawat, yo sholawat ya, bareng-bareng. Sholawat, ayo sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah sampai Bu? Beres. Kanjeng Nabi bersabda, "Man shalla alayya wahidatan marrah sallallahu alaihi asyra marrah." Barang siapa yang mau bersolat kepada kata Nabi satu kali saja,
maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Amin Allahumma. Wa man shalla alayya asyrah marrat sallallahu alaihi mi'ata marrat. Dan barang siapa, kata Nabi, yang mau bersolat kepadaku 10 kali saja, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya 100 kali lipat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita nggak mampu apa-apa, semua titipannya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, titipannya Allah taala. Ngena bangke. Ngena bangke. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira jenengan-jenengan ini banyak dosanya apa banyak amalnya? Banyak apanya, Pak? Banyak amalnya. Banyak dosanya, Bu. Kira-kira amal kita ini selama ini diterima Allah Ta'ala nggak kira-kira, Pak? Kalau dosa kita lebih banyak, diterima nggak kira-kira? Buat nebus mampu nggak kira-kira, Pak? Nggak akan mampu, Pak Ibu. Lalu yang disombongkan itu apanya, Pak? Amal nggak punya, harta titipan, suami istri titipan, anak titipan, nyawa kita juga titipan. Apa yang kita banggakan, Pak? Kita nggak punya apa-apa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa kalal insanu halu'a jazua manu'a do'ifa. Manusia itu tempatnya apa, Ibu? Hina, bodoh, gak bisa apa-apa. Lalu apa lagi, Bu? Apes manusia itu. Sehebat apapun katanya sakti, kena paku nangis-nangis. Ini apa nggih? Sehebat apapun akalnya, kalau sudah dikasih musibah Allah Ta'ala, wujudnya keluarganya bingung. Ini apa nggih? Nggih. Makanya itu Bapak Ibu, kita nggak mampu apa-apa kecuali hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau nggak mau apa-apa, nggak mampu apa-apa, nggak punya apa-apa, kok pengen surga? Pantas nggak kira-kira ibu-ibu? Boten. Bapak-bapak pantas nggak kira-kira, Pak, masuk surganya Allah Ta'ala? Dosanya banyak, namanya nggak jelas. Pengen masuk surga nggak, Pak? Pengen duluan apa belakangan, Pak? Hah? Duluan. Ya besok tak setor ke sana kan namanya jadi kan. Pengen duluan ke belakangan, ibu-ibu? Belakangan. Semua mati semua, tinggal sampean sendiri yang hidup. Bingung. Mau belanja nggak ada yang jualan. Mau sendirian. Kita panggil. Kita hanya gondilan pada siapa? Pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena dunia ini tercipta adanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nikmat dunia ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk karena kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surga pun Allah ciptakan di dalam kenikmatannya karena baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ketika ada hari lahirnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bertahan, jangan sampai irsullah, jangan sampai gelisah. Mumpung ada kesempatan memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam dikeluarkan Allah Ta'ala dari surganya Allah. Lalu mohon ampunan dengan Allah Ta'ala dengan satu syarat, menyebut nama Muhammad. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih?
diampuni Allah turunkan di muka bumi karena menyebut asma Muhammad. Nggih napa nggih? Semua karena Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita suka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 malaikat akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para sahabat pada kumpul, lalu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jikalau engkau sudah meninggalkan kami, apakah salawat-salawat kami akan sampai kepadamu ya Rasulullah?" Dijawab oleh Kanjeng Nabi, "Ketika engkau bersolawat kepadaku, pasti akan aku terima salawatmu." Artinya apa? Nyampe salawat kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 4 malaikat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israel. 4 malaikat ini bergantian. Jibril bilang, "Ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu atas nama Allah Ta'ala untuk umatku." Bah, mangke diselingi sholawat. Ampun wonten penggalangan dana alhamdulillah. Nggih. Kau nyelingi sholawat, Bu. Pingin sholawatan sing anyar kok sing kawak? Hah? Kayak istri saya apa ini, Pak? Kalau tak ajak ke pasar milih yang baru-baru semua. Tak bilangin pilih suami baru, Pak. Udah mau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jibril bilang apa? "Ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu atas nama Allah Ta'ala untuk umatmu, jikalau ada umatmu yang mau bersolawat kepadamu 10 kali saja dalam sehari semalam, maka akan aku taruh kepalaku di arsy yang paling bawah, dan tidak pernah aku angkat sebelum Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa umatmu." Gak ada yang amin ini. Ini kayaknya gak punya dosa semua, Pak, ini, Pak. Gak perlu pengampun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, malaikat Mikail juga demikian. "Ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu atas nama Allah Ta'ala untuk umatmu, jikalau ada umatmu yang mau bersolawat kepadamu 10 kali saja dalam sehari semalam, maka ketika umatmu dibangkitkan dari liang lahat menuju mahsyarnya Allah Ta'ala yang panasnya luar biasa, matahari berjuta-juta mil, Allah turunkan segapian tangan kita, Bu. Panas gak kira-kira, Bu? Panas gak kira-kira, Pak? Semua orang pasti mengalami hal itu semua. Lalu Mikail bilang apa? "Akan aku bawakan payung untuk umatmu ya Rasulullah, sehingga umatmu menerima dingin dalam keadaan dingin." Amin Allahumma amin Allahumma. Pengen panas apa pengen dingin, Bu? Hah? Pengen dingin. Ada nas panas dan adem. Oke. Panas dan adem. Panas dan adem. Pengen panas apa pengen dingin, Bu? Pengen dingin, bener. Dikasih hujan terus, nggak ada panasnya, seneng nggak kira-kira, Bu? Susah. Kasih panas terus, nggak ada dingin-dinginnya, susah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tuh kadang-kadang jengkel sama makhluknya. Sini minta panas, sebelahnya minta dingin. Akhirnya apa? Dihujani ya dikasih panas. Alhamdulillah. Karena apa? Sifat rahmannya Allah Azza wa Jalla. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malaikat yang ketiga Israfil juga demikian. "Ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu atas nama Allah Ta'ala untuk umatmu, jikalau ada umatmu yang mau bersolawat kepadamu 10 kali saja dalam sehari semalam." Ini 10 saja, belum 100, belum 1000, belum 10.000, belum 100.000. Karena sholawat itu pahalanya luar biasa, Bu. Kalau rezeki kita susah, perbanyaklah sholawat. Kalau kita punya masalah, perbanyaknya sholawat. Kalau hutang kita nggak lunas,
perbanyaknya sholawat, insya Allah pintu persoalan akan terbuka. Amin Allahumma, amin Allahumma. Israfil bilang apa? Janji apa? Ketika umatmu menyeberangi Shiratal Mustaqim yang tajamnya melebihi silet, rambut ini diambil satu, dirajang-rajang dari kinten, Bu. 7. Logika kita nggak akan mampu untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim. Sedangkan di bawah kita itu api neraka yang sangat berkobar-kobar, kepingin memakan kalian semua, Bu, Pak. Tapi janjinya apa? Israfil bilang, akan aku gendong umatmu menuju surganya Allah Ta'ala, bagaikan aku menggendong menyeberangi Shiratal Mustaqim, bagaikan kilat yang menyambar. Bagaikan kilat yang menyambar, cepatnya minta ampun menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua ahli surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang keempat, malaikat Israel juga demikian, ya Rasulullah, aku berjanji kepadamu atas nama Allah Ta'ala untuk umatmu, jikalau ada umatmu yang mau berselawat kepadamu 10 kali saja dalam sehari semalam, maka ketika malaikat Israel datang memanggil, malaikat mau datang menyebut, orang semua pasti menghadapi yang namanya sakaratul maut. Ketika itu kanjeng Nabi kedatangan tamunya nama Israel, Bu. Lalu kanjeng Nabi bilang, wahai Israel, adakah waktu sebentar agar aku bisa berjumpa dengan guruku? Silahkan ya Rasulullah. Jibril lah datang pada Rasulullah SAW. Lalu kanjeng Nabi bertanya pada Jibril, ya Jibril, bagaimanakah rasanya sakaratul maut itu, Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah, hewan yang hidup-hidup dikelupas kulitnya, dipotong-potong tubuhnya, 40 kali rasa sakit itu. Kanjeng Nabi ketika mendengarkan kalimat itu menangis luar biasa, nggak henti-hentinya lagisannya. Karena apa? Melihat kita yang jauh dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bermajlisan, tidak pernah berjabat tangan, kalau kanjeng Nabi, ahlinya, keluarganya, para sahabatnya dekat dengan Rasulullah, kita ini yang jauh sekali daripada baginda Muhammad SAW, nggak pernah bermimpi ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, berarti kita masih punya ego yang namanya sombong, congkak, merasa hebat, merasa luar biasa. Kalau orang kita namanya umat Muhammad nggak bisa ketemu kanjeng Nabi dalam mimpi, berarti kita masih punya rasa sombong, masih punya rasa congkak, iri dan sebagainya. Pasti kanjeng Nabi nggak mau ketemu dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Kanjeng Nabi sifatnya bukan seperti itu. Kanjeng Nabi berakhlakul karimah, sangat lemah lembut, tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa bisa. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi tangisannya luar biasa, Bu, nggak henti-henti. Kenapa? Takut umatnya nanti ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel merasakan sakit seperti yang dibilang malaikat Jibril, hewan yang hidup-hidup dikelupas kulitnya, dipotong-potong tubuhnya, 40 kali rasa sakit itu. Kepengen nyoba enggak, Pak, Bu? Oh, kepengen nyoba enggak kira-kira? Bapak-bapak pengen coba? Pasti merasakan sakaratul maut. Kalau besok jenengan merasakan seperti itu, jangan bilang-bilang ke saya, meleh ke saya, jangan. Rasa-rasa no dewe. Nggih, percaya ya ngono, gak percaya ya ngono. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi bertanya pada Jibril, ya Jibril, adakah umatku yang ketika sakaratul maut menjemput, malaikat Israel datang memanggil, tidak merasakan seperti yang engkau bilang ya Jibril? Ada ya Rasulullah. Siapakah dia? Warga marga kencana
yang selalu bibirnya dibuat selawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lalu malaikat Israel mencabut nyawa kita. Snap! Dicabutlah nyawa kita. Bagikan mencabut nyawanya para nabi dan para rasul yang tidak merasakan sakit. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong yen mangkat ngaji di papat suwarga. Amin Bu. Telat neh. Wong yen mangkat ngaji di papat suwarga. Terus wong yen lakoni maksiat di papat neraka. Enggak ada yang amin. Amin awas. Wong yen lakoni maksiat di papat neraka. Sholli wa sallim Kenapa kalau kanjeng Nabi itu diperingati hari lahirnya? Yang bisa jawab tak kasih 100.000. Kenapa kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diperingati hari lahirnya, selain kanjeng Nabi diperingati hari wafatnya? Yang bisa jawab maju ke depan 100.000. Maju. Yang bisa jawab maju 100.000. Nah, kasih mic Pak. Kasih mic. Namanya siapa Bu? Bu Eni. Asli mana Bu? Oh. Saya nggak tahu maksudnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari maksum. Oh begitu. 100.000 Pak Haji Kamal nih, berani nggak kira-kira kasih hadiah ibunya? 100.000. Yang ada Pak Haji Kamal. Benar nggak kira-kira? Benar kasih 100.000 Haji Kamal. Oh gitu ya, sudah kasih 200. Masya Allah, Pak Haji Kamal ini luar biasa dermawan sekali. Saya tanya 100 kasih 200 Pak Haji. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi Muhammad itu maksum. Terima kasih Pak Haji ya. Nanti lagi Haji ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu maksum, tidak pernah melakukan dosa dan salah semenjak hidupnya. Kalau para wali tentunya ada salah dan dosa, mungkin apa enggak? Para kiai-kiai ada salah dan dosa, mungkin apa enggak? Maka diperingati hari wafatnya. Kenapa? Memohonkan ampunan kepada orang yang telah wafat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang kedua Bu, Pak, Bapak ganti nih. Berapakah jumlah nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini Pak? Saya tak pengen tahu kata bapak-bapak ini. Kira-kira pinter mana sama ibu-ibu? Pak, Bapak, berapakah jumlah nabi yang Allah utus di muka bumi ini? Kalau bisa jawab 100.000 yang dekat Pak Haji. Yang jawab berapa Pak Haji? 200.
200.000, enak banget nih. Ini kalau saya jadi jamaah bisa berjuta-juta Pak Haji. Kan harus lompat laut, lompat gunung. Pak, Bapak, ada yang bisa nggak ini? Nah, ini. Namanya siapa? Orang mana? Jawa Tulen, Mbak, Sulawesi Tulen. Namanya Hamim. Hamim. Saya Kencana. Oh, mereka Kencana juga? Saya Kencana. Oh, Jaya Kencana. Berapakah jumlah nabi yang Allah utus di muka bumi ini, Pak? 124.000. 124.000 nabi, Pak. Kok banyak banget? Bener nggak kira-kira, Pak? Benar. Benar. Tadi diam saja. Sekarang ngomong bener. Bener nggak Pak Haji ini? Bener Pak Haji. Kasih uang Pak Haji. Ini jalannya pinter gini. Gimana? Oh dekat. 100.000 aja Pak Haji. Oh gitu, siap Pak Haji. Masya Allah Pak Haji Akmal luar biasa. Jumpawan banget. Pak Sekjam nggak berani Pak Sekjam. Oke, Sekjam juga ya. Kalau jumlahnya Nabi ada 124.000, bener nggak Bu? Bener. Ada yang ngomong bapak-bapak itu banyak katanya, bener Bapak? 124.000 Nabi, nggak apa nggak? Nyatanya terima 100.000, berarti benar Pak. Lalu berapa jumlahnya Rasul yang Allah utus di muka bumi ini? Yang bisa jawab 50.000 atau 25.000 Pak? 100.000. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya silakan Bapak. Namanya siapa Bapak? Mustafa. Asli mana Pak? Asli Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Berapa jumlah itu Pak? 313. 313 Rasul Pak. Bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Bener. Kalimatnya nggak cetoh, pelan-pelan, bener. Takut salah. Tadi nggak ngomong. Berhubung ada yang ngomong 313, ngomong bener. Bener nggak Pak? Kira-kira Pak? Bener, 100.000 Pak Sekjam. Ini berani Pak Sekjam. Lu kapan kalau sedekah? Biar terbiasa sedekah. Orang yang sedekah itu nggak akan miskin, Pak. Betul apa betul? Loh, mohon maaf ini Bapak Ibu. Yang butuh baik itu orang lain bagi kita, Pak. Nah, kita yang butuh nyumbang itu kita apa mereka, Pak? Kita karena kebaikan itu pasti berbalik kepada diri kita sendiri. Ya, Bang. In khairan fa khairun, fa inna syarrun fa syarrun. Ketika engkau berbuat baik pada orang lain akan berbalik, Pak. Bukan cuma 100.000 Pak Haji Kamal. Bukan cuma 300.000 Pak Haji Kamal. Nanti bermiliar-miliar Allah janjikan itu. Ini sesuai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih? Orang bersedekah tidak akan miskin dunia, tidak akan miskin akhirat. Amin Allahumma amin. Orang yang banyak dosa karena dia sering bersedekah, maka dosanya sedikit demi sedikit akan hilang karena sedekahnya. Tapi kalau orang bilang maaf, orang kaya hartanya banyak tapi pelit, maka harta itu akan melilitnya kelak di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu bapak yang saya hormati, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari apa Bapak Ibu? Apa? Mau jawab takut salah ini. Hari Isnin, gila bangge. Gila bangge. Semua ulama sepakat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahirnya hari Isnin. Betul sekali ibu-ibu. Lalu tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada tanggal 9,
ada 11, ada 12. Jumhur ulama mengatakan bahwa kanjeng Nabi lahirnya tanggal 12. Bulannya bulan apa ibu-ibu? Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Bulan yang sering orang bilang mulutnya yang maju terus. Karena peringatan Maulud di sini ada, di sana ada, di sana ada. Senang nggak kira-kira? Senang karena dapat gratisan makan. Mulutnya yang maju. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan lahirnya kanjeng Nabi itu di bulan Muharram. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Tapi kita yakin kanjeng Nabi lahirnya di bulan Rabiul Awal. Lalu tahunnya tahun berapa? Tahun apa ibu-ibu? Tahunnya tahun gajah. Selain kanjeng Nabi nggak ada tahun kuda, nggak ada. Kenapa nggih? Kenapa bisa dikatakan tahun gajah, Bu? Karena ada sejarah. Di Yaman ada orang yang namanya Abroha. Siapa Pak? Abroha, raja yang kecil dan kejam. Dia penguasa yang luar biasa sangarnya itu. Karena di Makkah itu ada Ka'bah, Baitullah. Semua orang Jazirah Arab ketika melaksanakan sholat, haji, umrah hanya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Semua Jazirah Arab ini kumpulnya di situ. Lalu Abroha ini cemburu sosial, ceritanya apa? Lalu dia bikin yang namanya gereja, megahnya minta ampun, fasilitasnya komplit di situ. Ada mainan untuk anak-anak, ada namanya kolam renang untuk orang tua, ada tempat untuk kongko bagi yang jumbo-jumbo. Semua ada dan konkret fasilitasnya. Siapa namanya raja Pak? Abroha. Dengan apa? Dengan harapan semua Jazirah Arab ini bisa berkunjung ke Yaman, ke tempatnya Abroha. Tapi anehnya orang-orang Jazirah Arab ini tetap tawafnya di situ, sa'inya di situ, sholatnya di situ, hajinya di situ. Kenapa nggih? Kira-kira nih Pak, kalau seandainya jenengan ini dibuatin tempat yang megah dan luar biasa, kasih makan yang gratis, makan minum gratis, pulang dikasih sangu. Tapi jenengan harus berbeda tempat ibadahnya. Mau nggak kira-kira Pak? Bapak-bapak kok. Mau nggak kira-kira Pak? Yang bener. Bener apa bener? Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Tidak ya Bu? Oke. Lalu apa? Ketika orang Jazirah Arab ini masih melaksanakan ibadah di situ, Abroha marah besar. Lalu semua pasukannya dikumpulin semua. Wahai prajuritku, wahai panglimaku, ayo kumpul semua. Ratusan ribu pasukan Pak membawa gajah. Makanya ada ayat atau surat namanya Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu turunnya ketika Abroha membawa pasukan gajah. Berapa jumlahnya? Ratusan ribu pasukan. Lalu dengan instruksi satu, wahai prajuritku, serang itu Makkah, serang itu Ka'bah. Orang, mohon maaf, ketika ada penyerangan ratusan ribu orang, kira-kira kalau di Merdeka Kencana ini ada serangan seperti itu, kira-kira bapak-bapak lari apa tongol di situ Pak nunggu? Hah? Lari. Ibu juga begitu Bu? Lari Bu? Lari. Ketakutan. Sama warga Makkah, Jazirah Arab ketakutan dengan ratusan ribu pasukan Abroha. Lari semua tunggang langgang. Hanya ada satu Sayyid Abdul Muthalib dan Sayyidah Aminah. Abdul Muthalib itu siapa Pak?
Abdul Muthalib itu siapa, Pak? Pamannya siapa? Abdul Muthalib siapa, Bu? Kakeknya Rasulullah Muhammad SAW. Abi Thalib itu pamannya, kakeknya Abdul Muthalib. Hanya Abdul Muthalib dan Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah itu siapa, ibu? Ibundanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gila bonge, gila bonge. Hanya dua orang itu yang menjaga Makkah. Lalu Abdul Muthalib menantang pada Abruha, Abruha, jangan kau hancurkan semua rumah ini, tempat ibadah daripada kami ini. Jangan Abruha. Karena Abruha itu kalau nyerang sambil ngerampas, Pak. Adanya kambing diambil kambing, adanya ayam diambil ayam, adanya unta diambil unta. Ini Abruha. Lah, Sayyid Abdul Muthalib ini orang kaya, ratusan unta ya punya, Pak. Dirampas oleh Abruha. Wahai Abruha, kembalikan unta-untaku, wahai Abruha. Lalu Abruha bilang apa? Wahai Abdul Muthalib, nggak akan tak kembalikan, wahai Abdul Muthalib. Lalu dia menginstruksikan pada pasukannya, ayo serbu itu Makkah. Akhirnya apa, Pak? Gajah yang ditunggangi oleh Abruha ini tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Lalu Panglima ini ngomong, udah kasihkan semualah, daripada tidak bisa jalan. Dikasihkanlah unta ini kepada Abdul Muthalib. Lalu Abruha ini bisa jalan, Pak. Serang itu Makkah, serang itu Ka'bah. Kalau jenengan ada masjid diserang, kira-kira bagaimana, Pak? Jenengan ngumpet apa silem, Pak? Menyerah. Mental kece. Kalau ada masjid diserang seperti itu, bagaimana, Pak, tindakan kita? Lawan dong. Nah, sekarang ini perlawanan itu bukan, mohon maaf, penyerangan itu bukan seperti itu. Dengan ideologi merubah sistematik budaya-budaya yang terdahulu, dirubah. Dirubah. Jangan pernah ada perubahan, Pak. Karena perubahan itu akan mengacaukan sistematik dan budaya kita. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Bu. Diteruskan enggak, Bu, Ibu? Lanjut apa lanjut? Ketika Abdul Muthalib bilang seperti itu, Abdullah menginstruksikan pasukannya, serang Ka'bah, hancurkan Ka'bah. Lalu Allah mengutus burung ababil jumlahnya ribuan yang membawa bara api dari api neraka untuk diserang, menyerang daripada pasukan gajahnya Abroha. Matilah semua pasukan Abroha. Abroha yang sedang sakit lari-lari sampai di Yaman, meninggal di Yaman, Pak. Saat itu juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan Sayyidah Aminah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan yakin gak kira-kira ibu-ibu dengan Kanjeng Nabi? Takwa enggak dengan Allah Ta'ala? Pasti kalau jenengan yakin dan takwa kepada Allah Ta'ala, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bertakwa. Gena bangge, gena bangge. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi adalah orang yang berilmu, maka diangkat oleh Allah derajatnya. Gena bangge. Kalau mau diangkat derajatnya, peganglah, carilah ilmu sebanyak mungkin. Jangan pernah merasa puas karena kita masih serba kurang, karena ilmu yang Allah berikan hanya sedikit sekali. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir marilah kita bersama-sama asyraqal ma'al qiyam, menyambut
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah ya Nabi أشرق الكون بتياجا في وجود المصطفى عماد ولأهل الكون وسرور وسلام الله يا نبي
سعد مرحبا Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa salatullahi tamshi ya Allah ashrafar rusli Muhammad ya Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa salamun mustamirun ya Allah kulla hinin ya tajaddad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita bermunajat kepada Allah pada malam hari ini. Semoga